Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, atau kapanpun itu saat ibu dan teman-teman sekalian melihat video ini. Perkenalkan, nama saya Selsiana Lunasiah dengan NIM 2309035000018. Saya dari kelas C Manajemen Sumber Daya Manusia. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan ilustrasi perang ketika saya sebagai pemimpin sekaligus pemilik perusahaan sebagai pemenuhan tugas pada mata kuliah kepemimpinan. Yang terhormat, Ibu Reski Amalia Hamka SEMM selaku dosen pengampu pada mata kuliah kepemimpinan. Mohon izin Ibu. Di sini saya mengambil perusahaan fashion bernama S Fashion House yang beralamat di Mamuju, Sulawesi Barat. S Fashion House merupakan perusahaan yang bergerak di bidang fashion kekinian dan modest wear, yaitu pakaian yang trending, elegan namun tetap sopan, dan nyaman digunakan oleh berbagai kalangan. Perusahaan ini saya bangun dengan tujuan menghadirkan gaya modern yang mudah diterima masyarakat, namun tetap mempertahankan nilai kesederhanaan dan kenyamanan. Dalam menjalankan perusahaan ini, saya memiliki visi untuk menjadikan S Fashion House sebagai brand fashion lokal yang kreatif, berkualitas, dan berpengaruh di tingkat nasional, sambil membawa identitas gaya modern yang elegan di daerah kami. Nah, untuk mencapai visi tersebut, saya mengerahkan perusahaan agar selalu menghadirkan desain yang trending, namun tetap nyaman dipakai. S Fashion House menggambarkan unsur modern dan kesopanan dalam setiap koleksi, menggunakan material yang berkualitas tetapi tetap terjangkau oleh masyarakat, sekaligus memberikan ruang bagi talenta muda yang memiliki fashion di bidang fashion. Nah, selain itu, perusahaan juga mengembangkan pemasaran melalui platform digital dan toko fisik agar dapat menjangkau lebih banyak pelanggan. Selain itu, pada perusahaan S Fashion House ini, struktur organisasi di S Fashion House ini disusun secara profesional namun tetap fleksibel. Untuk mendukung industri kreatif, di dalamnya terdapat peran-peran penting seperti kreatif director yang mengatur arah desain, manajer produksi yang memastikan kelancaran pembuatan pakaian, manajer marketing yang mengatur strategi penjualan, dan manajer keuangan yang mengelola arus dana, serta tim desainer, tim digital content, customer service, penjahit, dan quality control. Nah, masing-masing posisi memiliki peran yang saling melengkapi sehingga nantinya perusahaan bisa berjalan dengan baik atau berjalan lancar. Budaya organisasi yang kami terapkan menekankan kreativitas, kolaborasi, dan respon cepat terhadap perubahan tren. Di mana dunia fashion bergerak sangat cepat, sehingga kami menciptakan lingkungan kerja yang fleksibel namun tetap profesional, terbuka terhadap ide baru, dan menghargai kontribusi setiap anggota tim. Nah, mengapa budaya ini penting? Agar perusahaan dapat terus berinovasi dan menghasilkan produk yang relevan dengan perkembangan pasar saat ini. Sebagai seorang pemimpin, saya mengadopsi gaya kepemimpinan transformasional dan gaya kepemimpinan kreatif. Sini saya gabungkan keduanya, di mana itu gaya transformasional saya gunakan untuk menginspirasi dan memotivasi tim, membangun semangat kerja, dan menanamkan rasa kepemilikan terhadap pekerjaan. Saya selalu berusaha memberikan visi yang jelas dan menjadi contoh dalam bekerja, serta mendorong tim untuk terus berkembang. Nah, sementara itu gaya kepemimpinan kreatif yang saya terapkan
Alasannya itu karena dunia fashion membutuhkan keberanian untuk terus bereksperimen dan mencoba hal-hal baru, sehingga nantinya ini perusahaan ini tuh dapat menghasilkan karya yang besar, karya yang segar, dimana dengan gaya ini saya memberi ruang bagi tim untuk berinovasi, menghargai berbagai ide dan menciptakan lingkungan yang mendorong kreativitas. Nah, dalam kegiatan sehari-hari, cara saya memimpin itu dimulai dari proses pengambilan keputusan yang selalu didasarkan pada riset tren, kebutuhan pelanggan, dan diskusi bersama tim kreatif. Saya juga membangun hubungan yang dekat dengan seluruh anggota tim melalui komunikasi dua arah dan pertemuan kreatif yang dilakukan secara rutin. Nah, sebelum membuat koleksi baru, saya juga selalu menjelaskan tujuan dan arah desain serta identitas brand agar semua tim memiliki pemahaman yang sama. Dan selama menjalankan perusahaan juga tentu saya akan mengalami berbagai masalah yang bisa muncul, seperti keterlambatan produk, terus susahnya bahan baku, kurangnya minat pasar terhadap koleksi tertentu, hingga kritik dari pelanggan. Nah, untuk menghadapi itu semua, saya sebagai pemimpin tentu harus melakukan yang namanya evaluasi rutin, dengan memperketat quality control, mencari alternatif supplier, serta memperbaiki strategi pemasaran. Dan cara saya memasarkan produk-produk yang saya miliki, saya memperbaikinya. Nah, upaya yang saya lakukan juga itu untuk mencegah hal ini, saya juga itu menetapkan SOP produksi yang jelas, menjalin kerjasama yang kuat dengan supplier, terus saya juga melakukan sistem pre-order untuk membaca minat pasar. Nah, selain itu, saya juga terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan tren fashion seiring zaman. Nah, agar perusahaan dapat bertahan dan berkembang dalam jangka panjang, saya memastikan agar S Fashion House ini terus merilis koleksi baru secara berkala dan meningkatkan kualitas desain serta kualitas bahan yang dimiliki. Selain itu, membangun kolaborasi dengan influencer, memperkuat pemasaran digital, dan mengembangkan toko online ataupun toko offline yang saya miliki sendiri. Nah, semua langkah ini saya lakukan itu agar perusahaan saya, yaitu S Fashion House, tetap relevan, kompetitif, dan mampu bersaing dengan brand fashion lainnya. Nah, demikian pemaparan saya mengenai ilustrasi peran saya sebagai pemimpin di S Fashion House. Semoga penjelasan ini dapat memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana perusahaan dijalankan dan bagaimana gaya kepemimpinan yang saya terapkan dalam industri fashion ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.